menyebut bahwa peristiwa tadi sangat disayangkan, tapi tidak mungkin terjadi kalau saja Habib Muhammad Rizik panggilan kedua saksi itu sebagai saksi itu apa? Dan kasusnya prokes loh. Jadi ada poin yang sama sampaikan. Yang pertama, kasusnya kasus pelanggaran prokes. Seluruh dimensi jagat raya ini, seluruh mau di planet luar juga boleh dia dibawa. Seluruh jagat raya ini hanya satu-satunya di one and only ini patut dicatat di Muri, kasus prokes ada pidana sedemikian rupa tuntutannya sampai pasal 160. Iya, kasusnya Habib Rizik ini. Itu satu. Padahal pandemi terjadi di seluruh negara ya. Iya, pandemi seluruh negara gitu kan. Bahkan kalau ada di planet Pluto atau planet Mars juga ada pandemi, saya nggak tahu. Itu kita lihat apakah ada seperti itu yang sampai dikriminalisasi sedemikian rupa. Yang kedua, kalaupun ya itu memang pantas untuk dipidana, kasusnya Habib Rizik itu saksi statusnya beliau. Status ya, waktu itu kasusnya itu beliau saksi. Sekali lagi, saksi pada panggilan kedua. Yang waktu itu saya menyampaikan memang Habib akan bersedia hadir karena sedang masa pemulihan. Minta waktu atas nama kemanusiaan. Dan pihak penyidik waktu itu yang memeriksa langsung loh. Saya komunikasi dengan memeriksa langsung. Sudah menyatakan, iya ditunggu nanti kedatangannya. Itulah makanya Habib Rizik datang pada hari Sabtunya. Seperti itu. Jadi menurut saya itu ya sah-sah saja kalau pihak pengacara mengatakan demikian, terserah. Tapi saya hanya mau menjelaskan ke publik, ke masyarakat bahwa ini upaya mencerdaskan lah gitu. Jadi tidak gampang dibodoh-bodohi lah gitu kan. Gitu. Jadi upaya-upaya saya menjelaskan ini dalam untuk mengungkap bahwa konstruksinya itu tidak seburuk yang diperkirakan gitu loh. Tidak semenakutkan itu kasusnya prokes dan Habib waktu itu saksi seperti itu. Tidak ada waktu itu Habib DP tersangka, tidak. Habib saksi waktu itu, saya ingat kami saksi waktu itu. Seperti itu. Dan kalau saya tidak salah dari penjelasan di beberapa media, informasinya itu karena mengantisipasi adanya aksi massa gitu aksi kan. Massa, ya, aksi massa. Aksi massa dari luar ke Jakarta. Berarti yang mesti dijaga di mana? Di Jakarta. Jakarta dong. Kenapa mesti keluar kan gitu kan? Seperti itu. Dan waktu itu mereka surveillance. Apa surveillance mepet-mepet begitu? Apalagi waktu itu Habib Hanif jelas mengatakan ada yang mengacukan jari tangan ya ketika di dekat pintu tol Jati Asih itu mengangkat jari tangan ya, membuka jendelanya sambil memepet. Surveillance seperti itu emang gitu loh. Nah, belum lagi kalau kita cek apakah upaya tersebut mendapatkan izin dari pengadilan seperti itu kan. Karena kan terbuka nanti mungkin ada penggeledahan atau seperti apa gitu. Apakah dapat izin dari pengadilan? Itu kan harus diungkap juga. Gitu. Jadi jangan seenaknya kita mengatakan ini kan kita menjustifikasi tindak pidana namanya. Kalau misalnya hanya hal-hal alasan mereka diterima gitu kan, semuanya diterima gitu kan, sepihak gitu kan penjelasannya kan. Seperti itu. Betul. Dan ini kan aneh ya, kasusnya pembunuhan. Kasus pembunuhan, terlepas bahwa harusnya kan pembunuhan berencana tadi. Harusnya kan ditahan karena ancaman pidananya kan 15 tahun penjara dan juga 7 tahun. Tapi ternyata ini pertama tidak pernah ditahan, kedua statusnya masih aktif menjadi polisi, dan ketiga yang menarik adalah ketika proses sidang ini tidak ada eksepsi dari terdakwa, seolah ya mau hanya sekedar formalitas biar cepat vonis. Ini tanggapan dari Bang Aziz bagaimana nih? Satu lagi tadi, luar biasa penegakan hukum di Republik. Kasus prokes dikuntit, diuber-uber, ditangkap,
Ditahan, bukan ditangkap, maaf, ditahan. Karena waktu itu Habib Rizik datang, diperiksa kemudian ditahan. Pembunuhan tidak ditahan, tidak ditangkap, gitu kan? Berarti, ya kan? Kalau masyarakat melihat, kami khawatir masyarakat melihat prokes lebih bahaya daripada pembunuhan, gitu loh. Betul, Ini betul. kan melukai rasa keadilan, gitu loh. Sangat melukai rasa keadilan. Saya tidak meminta masyarakat atau pecinta keadilan atau umat sekalian untuk berpihak pada Habib Rizik atau pada Laskar, tidak. Berpihaklah kepada kebenaran. Tanyalah hati nurani kita, baik semua tadi, kepada pemirsa, kepada masyarakat, kepada jaksa, kepada para pengacara yang terhormat tadi, pada majelis hakim. Tanyalah hati nurani kita, pada penguasa, dan juga orang-orang yang terlibat dalam skenario ini semua. Tanyalah hati nurani masing-masing. Apa pantas seperti itu? Gitu kan, pembunuh tidak ditahan, prokes ditahan, gitu kan, gitu. Ya. Saya tadi menunggu, nanti sangat menunggu masukan dari ulama kita, yang ustadz kita, kiai kita. Berilah kita jangan takut pada azab Allah terkait ketidakadilan ini, seperti itu. Ya, terima kasih Bang Aziz. Terakhir satu lagi Bang Aziz. Ini kan prosesnya sudah berjalan dan tadi Bang Aziz justru akan mengambil tindakan mengadukan ke forum internasional. Dan sisi yang lain keluarga juga tidak terlalu peduli lagi dengan proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat kasus-kasus yang sudah terjadi baik terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib yang lain juga, semuanya itu kan akhirnya tetap divonis bersalah walaupun dalam proses persidangan tidak ditemukan unsurnya tidak terpenuhi. Nah, untuk kasus di pengadilan ini apakah akan ada vonis salah atau sekedar ini prediksi saja begitu? Ya, apa ya? Kita kalau memprediksi itu kan berdasarkan keilmuan dan pengalaman. Ini saya khawatir akan membuat kita terlihat bodoh karena prediksi kita pasti biasanya keliru. Karena praktek kita ini luar biasa melencengnya biasanya gitu. Jadi kalau saya boleh memprediksi secara ngawur ya kalau menurut saya mungkin karena beberapa tahun sajalah yang diduga dagelan inilah, seperti itu. Artinya akan mirip seperti kasus Novel Baswedan ya, yang penting ada vonis gitu saja, yang kemudian dengan vonis itu perkara dianggap selesai begitu. Iya, dan justru itu menurut saya adalah salah satu yang tidak mencerdaskan lah, seperti itu. Ini merupakan suatu bentuk pendidikan dalam hukum yang sangat buruk dan presiden buruk dari rezim ini terkait dengan penegakan hukum. Dan saya percaya dan mudah-mudahan saya benar, gitu kan. Penguasa segera ambil tindakan untuk tidak lagi meneruskan dagelan-dagelan model seperti ini. Baik, terima kasih. Oke, saudaraku, itu tadi sekilas terkait penyampaian daripada Ustadz Yanuar ya di channelnya Mimbar ya, channelnya di Mimbar Tudi maupun di AK Amak Perut Kali FNN Bang Edi ya, ada semuanya, ini ada di situ, silakan dilihat kawannya. Nah, inilah yang kita bisa ambil banyak. Biasalah, itu bernatural jadi beginilah. Selesai ini. Jadi itu tadi saudaraku, kita sudah dengar sedikit ya pembicaraan lewat Zoom dari Mimbar Tubi ya. Di channelnya Bang Edi juga ada kayaknya nih. Jadi saudara-saudaraku,
kita doakan saja Imam Besar Habib Rizik Syihab segera bebas kawan, dan diberi keselamatan dan kesehatan selalu ya, termasuk Habib yang lain yaitu Habib Hanif Alatas. Dan tentunya tidak kalah penting ya, kita juga doakan 6 syuhada yang sudah mendahului kita agar segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga ini bisa segera selesai, dan sudah 2 orang ya yang menjadi tersangka ya, vonis 15 tahun. Silakan saudaraku berikan tanggapan dan masukan terkait daripada yang kita dengarkan sama-sama tadi. Namun di sini saya juga berpesan agar hindari menyampaikan pesan atau mungkin status tulisan yang bersifat melanggar undang-undang ITE. Ini selalu saya ingatkan kepada saudaraku. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.